Halo semua, jadi kali ini kita bakal ngejelasin tentang materi, fungsi, dan ragam bahasa. Untuk materi yang pertama, aku bakal ngejelasin tentang fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional. Nah, sebelum itu kita juga harus tahu nih, kapan sih bahasa Indonesia itu lahir? Jadi teman-teman, bahasa Indonesia itu lahir pada 28 Oktober 1923 yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Jadi pada saat itu para pemuda Nusantara berikrar bahwa memiliki tumpah darah yang satu, bangsa yang satu, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu, bangsa Indonesia sendiri resmi menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Indonesia pada 28 Oktober 1923. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia sendiri terdiri menjadi 4 nih guys. Nah, yang pertama itu sebagai lambang kebanggaan bangsa. Maksudnya, fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan bangsa adalah bahwa bahasa Indonesia ini mencerminkan tentang sosial budaya luhur yang dimiliki bangsa Indonesia, menjadi identitas nasional dan dapat membangkitkan rasa hormat dan bangga atas keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia yang akhirnya dapat dipersatukan oleh bahasa utama yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua adalah sebagai lambang identitas nasional. Maksudnya, fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional adalah sebagai pembeda antara bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Selain itu juga mencerminkan kepribadian dan nilai-nilai luhur bangsa, serta menjadi simbol kebanggaan yang mengacu pada keunikan bangsa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia sendiri dapat memiliki identitas jika hanya masyarakat menggunakan bahasa Indonesia tanpa ada campur tangan dari bahasa lain. Yang ketiga adalah alat pemersatu berbagai suku bangsa. Maksudnya, fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa adalah menjadi alat komunikasi yang efektif untuk menjembatani kesenjangan antar budaya. Simbol identitas nasional yang memperkuat rasa kesatuan, serta alat untuk membangun dan memupuk solidaritas dan kebanggaan bangsa di tengah keragaman latar belakang etnis dan sosial. Ini memungkinkan seluruh warga negara untuk saling memahami, berinteraksi, dan merasakan ikatan kebersamaan sebagai satu bangsa. Sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan bahasa yang berbeda-beda seringkali terdapat permasalahan yang bisa menjadi besar. Oleh karena itu, bahasa Indonesia diharapkan dapat menghindari perpecahan yang dapat timbul karena adanya perbedaan bahasa dari berbagai suku bangsa. Yang keempat adalah alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai penghubung antar daerah dan antar budaya dengan menjadi alat komunikasi lintas bahasa daerah yang memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang, suku, dan daerah dapat berinteraksi, berbagai wawasan, dan memelihara kesatuan nasional, serta memfasilitasi pertukaran dan pengembangan budaya nasional tanpa hambatan komunikasi. Sebagai negara yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan bahasa, masalah yang dihadapi adalah komunikasi. Dengan adanya bahasa nasional, kesalahpahaman akibat perbedaan itu dapat diatasi, sehingga kita dapat menjelajahi negeri ini dengan memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Hai semua, di sini saya ingin menjelaskan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama itu ada bahasa resmi kenegaraan yang biasanya dipakai dalam kegiatan kenegaraan, contohnya seperti upacara bendera merah putih atau pidato presiden. Dan yang kedua itu ada bahasa pengantar pendidikan yang biasa dipakai di sekolah atau perguruan tinggi.
Contohnya itu seperti guru atau dosen yang sedang melakukan pengajaran di sekolah atau di kampus. Dan yang ketiga itu ada bahasa komunikasi nasional, yang dimana itu untuk dipakai dalam rapat pemerintahan atau undang-undang. Dan yang keempat itu ada bahasa media massa, yang digunakan wartawan dalam menyiarkan berita di dalam TV. Dan kelima itu ada bahasa ilmu pengetahuan budaya dan teknologi. Contohnya itu dipakai dalam jurnal ilmiah atau penelitian. Terima kasih. Fungsi bahasa asing. Yang pertama, sebagai sarana pendukung antarbangsa. Bahasa asing berfungsi sebagai alat komunikasi internasional, menjalin kerjasama antar negara dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Yang kedua, sarana pendukung penguasaan iptek dan seni. Bahasa asing membuka akses lebih luas terhadap pengetahuan global. Kita bisa mengakses buku, jurnal, artikel internasional. Yang ketiga, sarana sumber pengembangan bahasa Indonesia. Bahasa asing memberi bahan baku berupa kosakata dan konsep baru. Lalu bahasa Indonesia mengolahnya supaya bisa tetap dipakai untuk kita berkomunikasi di bidang modern. Contoh, kata unggah. Kata unggah itu jika di dalam bahasa asing, itu kan upload dan download. Jadi, itu adalah contoh penerapannya. Jadi, bahasa asing itu adalah sebagai sumber pengembangan bahasa Indonesia di bidang modern seperti era sekarang. Ragam lisan dan ragam tulis bahasa Indonesia yang sangat luas, wilayah pemakaiannya, serta penutur yang berbeda-beda latar belakangnya, yang menghasilkan sejumlah ragam bahasa. Letak perbedaannya adalah: yang pertama, ragam lisan menghendaki teman bicara yang ada di depannya, sedangkan ragam tulis tidak mengharuskan ada teman di depannya. Yang kedua, di ragam lisan, unsur fungsi gramatikal tidak selalu dinyatakan, karena ragam tulis bertujuan agar lawan bicara mengerti maksud dan tujuan dari tulisannya. Yang ketiga, ragam lisan sangat terikat pada kondisi, ruang, dan waktu, dan ragam tulis tidak terikat oleh apapun. Yang keempat, ragam lisan dipengaruhi oleh panjang pendek suara, dan ragam lisan dilengkapi dengan pemakaian tanda baca. Selanjutnya, ragam bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat pemakainya sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Sedangkan ragam tidak baku adalah ragam yang tidak dilembagakan dan ditandai dengan ciri-ciri yang menyimpang dalam norma ragam baku. Biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan ini dipertegas lagi oleh pendapat Kasai dan Zainal Arifin bahwa ragam baku mempunyai sifat-sifat. Yang pertama, kemantapan dinamis. Yang kedua, cendekia. Yang ketiga, seragam. Yang pertama, kemantapan dinamis. Kata mantap di sini diartikan sesuai dengan kaidah bahasa. Kalau kata rajin yang dibubuhi pe akan menjadi perajin, bukan pengrajin. Dengan demikian, kalau kita berpegang pada sifat mantap, kata pengrajin tidak dapat kita terima sebagai ragam bahasa yang baku. Yang kedua, cendekia. Ragam bahasa baku bersifat cendekia karena ragam baku dipakai pada tempat-tempat resmi. Perwujudan ragam baku ini adalah orang-orang yang terpelajar atau pernah mengenyam di pendidikan formal. Yang ketiga, seragam. Ragam bahasa baku selalu bersifat seragam. Artinya, pada hakikatnya, proses pembakuan bahasa ialah proses penyeragaman bahasa. Ragam baku tulis dan ragam baku lisan bahasa Indonesia. Dalam kehidupan berbahasa, manusia sudah mengenal ragam bahasa tulis dan lisan, ragam bahasa baku dan tidak baku. Oleh sebab itu, muncul istilah ragam bahasa baku tulis dan ragam bahasa baku lisan. Ragam bahasa baku tulis adalah ragam yang dipakai dengan resmi dalam buku-buku pelajaran atau buku-buku ilmiah. Saat ini pemerintah mendahulukan pembakuan ragam baku tulis. Hal ini bisa dibuktikan dengan penerbitan buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, buku pedoman umum pembentukan istilah, dan pengadaan kamus besar bahasa Indonesia. Lalu, bagaimana dengan masalah ragam bahasa baku lisan?
Ukuran dan nilai ragam bahasa baku lisan tergantung pada besar atau kecilnya ragam daerah yang terdengar dalam ucapan. Artinya, seseorang dapat dikatakan berbahasa lisan yang baku jikalau dalam pembicaraannya tidak terlalu menonjolkan mudah. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari sebaiknya menyesuaikan dengan situasi. Kalau di masyarakat, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik, yaitu bahasa yang sesuai dengan konteks. Artinya, bahasanya tidak harus kaku atau terlalu baku, tapi tetap sopan dan bisa dipahami. Sedangkan kalau dalam situasi formal, misalnya kuliah, seminar, atau rapat, kita wajib menggunakan bahasa Indonesia yang resmi. Di sini kita harus memperhatikan kaidah bahasa Indonesia seperti ejaan, pembentukan kata, susunan kalimat, dan alur penalaran yang benar. Nah, perbedaannya bahasa Indonesia yang baik itu artinya sesuai dengan konteks pemakaian. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar artinya sesuai dengan kaidah tata bahasa, misalnya mengikuti EYD secara konsisten.